terkait dengan keputusan yang telah Bapak ambil, apakah sesuai dengan dilema etika ataupun rujukan moral? Menurut Bapak sendiri, apakah kasus yang dihadapi lebih banyak yang berada di SMK 1 ini lebih kepada dilema etika atau rujukan moralnya? Ya, lebih banyak adalah dilema etika. Yang lanjutkan Pak Dewo, selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan yang sama-sama benar atau dilema etika tersebut? Bagaimana Bapak menimbang keputusan? Ya, tentunya untuk yang terkait dengan dilema etika ini kita harus melihat ya. Jadi yang mana permasalahan itu etik lebih kecil, itulah kita ambil suatu keputusan itu. Itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam hal menangani kasus seperti itu? Ya, langkah-langkah prosedur yang kami ambil biasanya kami koordinasi dulu. Yang pertama, kalau terkait dengan masalah siswaan, masalah siswa, ya tentunya wali kelas, kemudian guru BK, kemudian termasuk staf pimpinan dan termasuk juga bapak ibu guru yang lain, pasti kita berkolaborasi dengan teman-teman. Hal apa saja yang Pak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di SMK ini, Pak? Yang paling efektif seperti yang katakan tadi, tentunya adalah komunikasi tadi. Efektif pertama, kita mengidentifikasi masalahnya apa, ya kita minta pendapat dari guru BK. Kemudian tentunya juga tidak bisa guru BK saja, wali juga, termasuk teman-teman yang lainnya. Yang lanjutkan Pak Dewo, kira-kira apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam Pak Dewo mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah kita? Ya, tantangan kita tentunya ya, kadang-kadang di dalam suatu permasalahan ada yang sulit kita gali ya. Di permasalahan tertentu ya mungkin saja ada yang sebenarnya tidak terduga. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah penyelesaian langsung di tempat? Apakah ada prosedural yang harus dilakukan? Untuk jadwal ya tentunya kita di sekolah tidak ada jadwal seperti itu, karena yang namanya dilema etika adalah bersifat kasus. Jadi kapanpun kasus itu ada muncul, kita selesaikan saat itu juga. Misalnya seorang guru BK, guru tidak bisa menyelesaikan ini ya di follow up ke tingkat yang lebih tinggi. Misalnya Pak guru BK ya psikolog, psikiater dan sebagainya. Dari semua permasalahan yang selama ini Pak Dewo sudah selesaikan yang merupakan dilema etika tersebut, adakah yang Pak Dewo anggap orang-orang atau siapa yang mempermudah Pak Dewo untuk pengambilan keputusan tersebut? Tentunya ya, seperti apa yang saya katakan tadi ya. Jadi seorang kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan sendiri ya, apapun sendiri laksanakan, tetapi banyak yang saya dibantu oleh guru BK, staf pimpinan tentunya ya semua yang ada di SMK ini merasakan keseluruhannya kita libatkan. Dari semua pengambilan keputusan tersebut, pembelajaran apa yang Bapak Dewo bisa petik terkait dengan mengambil keputusan yang sesuai dengan dilema etika yang terjadi di SMK ini sebelumnya? Jadi dari beberapa kasus yang dihadapi tentunya saya banyak terbantu dari teman-teman semuanya. Ya, jadi kita bekerja, seperti apa yang saya katakan, tidak bisa bekerja sendiri. Pasti menerima masukan-masukan dari teman-teman. Ya, apapun itu yang bersifat skala kecil pun, ya kita harus dengarkan komunikasi itu. Saya mulai, jadi selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Pak Sunas yang mana merupakan dilema etika atau rujukan moral?
Baik, terima kasih Bu Ina. Untuk kasus-kasus tertentu tentu Tiang lihat dulu dari sisi kebenarannya. Jadi kalau memang dari kasus itu yang dipertentangkan itulah benar dengan benar, berarti ya termasuk dilema etika. Tapi ketika ada satu sisi bernilai benar, satu sisi bernilai tidak benar atau tidak benar, berarti ada bujukan moral di sana. Jadi selama ini bagaimana Pak Sunas menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Sunas, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dalam ini mungkin dilema etika. Biasanya kalau sudah berbicara dengan dilema etika, berarti kan ada benar dan benar. Jadi secara langsung, tapi tidak langsung itu kan tidak mungkin saya langsung memutuskan, oh ini keputusan yang diambil, ini yang diambil. Tidak bisa langsung secara pribadi Tiang sebagai pemimpin di sana memutuskan. Ada beberapa hal yang memang jadi pertimbangan yang harus saya ambil, terutama di sisi nilai kebenaran yang mana. Misalnya ini, ada satu sisi ketika saya mengambil keputusan ini, apa dampaknya? Ketika saya menentukan keputusan ini, apa dampaknya? Jadi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang Tiang seperti bahasanya, Tiang secara mengambil keputusan itu tidak mengambil sendiri. Saya biasanya juga rembuk dengan teman-teman di sekolah. Jadi, Oke, berarti ini ke langkah-langkah atau prosedurnya, mungkin ada prosedur tertentu lagi yang Bapak lakukan selama ini? biasanya seperti darinya saya harus meneliti dulu apakah ini memang benar-benar istilahnya dilema etika. Intinya apa yang keputusan yang saya ambil itu tidak boleh termasuk juga melanggar istilahnya kode etik saya sebagai guru. Apa kira-kira yang Bapak anggap efektif, hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika selama ini? Kalau yang saya anggap efektif itu yang pertama tentu saya tidak bisa memutuskan itu sendiri. Pasti harus berembuk dulu, kecuali memang keputusan itu bersifat emergensi artinya harus saya putuskan hari itu. Tetap saya melihat dampaknya dulu. Kalau bisa intinya apakah nanti yang saya ambil itu melanggar nggak hukumnya atau ada ya aturan yang saya langgar. Jadi ada istilahnya melihat hasil akhir yang saya peroleh itu seperti apa dampaknya untuk mereka. Ya, terima kasih Pak Dunas. Saya mau melanjutkan untuk wawancara berikutnya. Di sini ada yang ingin saya tanyakan, Dok. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan atau jadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya, semua dilema etika tantangan, Pak ya. Karena istilahnya kita dipertentangkan pada sesuatu yang benar-benar keduanya. Jadi ketika kita mengambil keputusan A misalnya tidak sampai merugikan yang lain, tidak terlalu berdampak signifikan lah pada yang lain. Begitu juga kita mengambil B, yang A juga tidak terlalu dirugikan. Kemudian Bapak, apakah ada selama ini memiliki jadwal tertentu dalam pengambilan sebuah keputusan dilema etika? Apa Bapak Dunas menyelesaikan langsung di tempat itu atau ada SOP-nya untuk pengambilan keputusan itu? Sama seperti yang saya katakan tadi Bu Indah. Jadi ketika kita anggaplah dibentrokan dengan suatu harus mengambil keputusan seperti itu, nggak bisa saya serta-merta langsung memutuskan lagi itu, nggak bisa. Biasanya seperti yang tadi mungkin SOP bilang ya, biasanya kami istilahnya diskusi dengan rekan sejawat. Jadi benar-benar pendapat-pendapat dari teman-teman itu juga saya dengarkan. Nggak bisa saya langsung, walaupun saya kepala sekolah, nggak bisa saya memutuskan langsung, itu nggak bisa. Iya, artinya Pak Dunas itu ngambil keputusan secara musyawarah, ada hak prerogatif mungkin Pak Dunas yang diambil pada saat itu. Selanjutnya Pak Dunas, apakah ada seseorang ketika Bapak mengambil keputusan yang mungkin dianggap membantu selama ini? Iya, pasti ada. Kalau yang mengambil keputusan yang berat mungkin ya. Kalau yang berat seperti itu, kalau di sekolah kami masih buntu, masih ragu-ragu lah mengambil keputusan itu, biasanya saya koordinasi dengan pengawas sekolah ya. Jadi pengawasnya itu yang berikan gambaran seperti itu. Apa sih sebenarnya yang harus saya lakukan? Dari pengawas sudah dapat klek di hati, oh memang benar keputusan saya ambil ini sudah benar. Tapi saya sudah berani mempertanggungjawabkan. Biasanya sampai di pengawas mantan. Selanjutnya Pak Dunas, mungkin yang pertanyaan yang terakhir,
Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang mungkin Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Kalau pengalaman Pak, ya terus terang saya bilang mungkin pribadi, mungkin kita tidak bisa membuat senang semua orang. Jadi di antara keputusan yang kita ambil itu pasti ada beberapa kelompok atau mungkin orang itu yang mungkin kecewa dengan keputusan kita. Tapi di satu sisi dari langkah-langkah pengambil keputusan yang kita sudah berdiskusi, sudah artinya berembuk sampai memutuskan kesimpulan ini diambil, itu udah memakai langkah-langkah yang sangat rumit sebenarnya. Tapi intinya yang penting tidak melanggar hukum, tidak melanggar kode etik dia sebagai pengajar, sebagai kepala sekolah. Ya itulah menurut yang terbaik untuk keputusan yang saya ambil.